الحمد لله المتفرد بكمال الذات والصفات أحمده سبحانه وتعالى حمدا يملأ الأرض والسماوات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سيد السادات اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بالفضائل والكرامات أما بعد. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Taala atas sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore ini kita luar biasa ya, kita kedatangan ya seorang ulama yang hemat saya berkelas internasional. Luar biasa. Takdir Allah Taala dan ikhtiar dari guru kita Pak Dr. Aris Rahmat yang memang beliau sudah rutin mengisi di majelis kita ini, dan beliau membawa ya saudaranya yang juga merupakan satu alumni dari Al-Azhar Mesir, yang beliau ini termasuk alumni Manpeka yang terlama mungkin saja. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati para sesepuh dan para pengurus Masjid Ar-Rahman Al-Jabasa, terkhusus teman-teman saya Ustaz Dr. Aris Rahmat dan Dr. Azkar Ihsan. Satu kehormatan tersendiri pada pagi hari ini saya dapat berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semuanya dalam waktu yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita hari ini dapat bersama-sama melakukan sholat jamaah subuh, satu ibadah yang kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat yang paling berat bagi kebanyakan orang ya, khususnya orang munafik, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat isya dan subuh. Dan memang berat. Alhamdulillah bapak-bapak ini dan ibu-ibu serta adik-adik atau saudara semuanya insya Allah termasuk orang-orang pilihan. Amin. Dan saya tertarik dengan ini yang ditempel di sini ya, ada taman-taman surga. Ini insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semua semoga ya menjadi ahli surga yang insya Allah dimudahkan menuju surga. Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Dalam Sunan Tirmidzi itu, kalau kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah dan ambillah sebanyak-banyak bagian dari situ. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Rasulullah SAW menjawab, apa itu? Hilaquz zikr. Halaqah-halaqah zikir diantaranya adalah majlis ilmu seperti yang kita sekarang ini. Dalam riwayat lain, taman-taman surga adalah al-masajid, yaitu masjid-masjid Allah. Nah, jadi insya Allah kita saat ini walaupun belum masuk surga sungguhan gitu ya, tapi oleh Allah SWT kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki taman-tamannya. Nah, semoga ini menjadi jalan yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, saya ulangi lagi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita tidak mampu menghitung nikmatnya yang luar biasa sampai kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, bermuajahah, berjumpa di Masjid Ar-Rahman ini.
Semoga kita akan diberi kemudahan untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sholat berjamaah dan mengikuti berbagai kajian yang diadakan oleh para pengurus di Masjid Ar-Rahman ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok ideal yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan kita upayakan untuk dapat meniru beliau dan dapat berjumpa beliau kelak di hari kiamat insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan teman-teman sekalian, tadi di awal sebelum saya menyampaikan ini sudah disampaikan tentang program yang sangat bagus oleh pengurus masjid, yaitu kotak amal ya tadi ya, kotak membuat rumah. Ini satu program yang bagus, program yang sebenarnya membuka jalan kebaikan bagi kita. Jadi bukan mereka, kalau kata para ulama yang levelnya tinggi mengatakan itu bukan mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka, karena mereka membuka jalan bagi kita. Jalan-jalan kebaikan oleh Allah dibukakan, tergantung kita mau menyambutnya atau tidak. Ini salah satunya adalah program membuat rumah untuk orang-orang yang tidak mampu ya, membantu apa tadi ya? Seperti itulah tadi. Tapi itu salah satu hal yang luar biasa. Kita sering melihat orang yang tidak mampu, melihat program-program bagus, kita senang saja, kasihan saja, tapi kadang tidak terketuk atau tidak benar-benar melakukan upaya yang sesungguhnya. Kita senang dengan program tadi, tapi kadang-kadang kita untuk menyisakan uang kita sayang. Kita sekedar senang. Jadi level kita harus ditingkatkan, senang dan bertindak, gitu ya. Nah, jadi ini ada satu hal yang mungkin sebagai motivasi bagi kita. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantarkan jenazah. Setelah selesai beliau duduk bersama sahabat, tidak langsung pergi ya, karena dianjurkan setelah mengantarkan jenazah kita mendoakan dulu, kata Rasulullah. Seperti itu dalam hadis-hadisnya beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Nah, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Nah, pada suatu kesempatan beliau bersama para sahabat duduk dan beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin," ini hadis sahih Bukhari ya, hadis sahih. "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian, "illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati." Nah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempatnya di surga telah ditetapkan. Waqad kutiba maq'aduhu minan nar, dan juga ditetapkan tempat kalian di neraka. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya kita ini semua sudah ketahuan oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, apa yang akan terjadi kelak, Allah Maha tahu. Dan sebenarnya Allah sudah tahu kita ini nanti posisinya di mana. Ya, Allah Maha tahu kita nanti di neraka atau naudzubillah ya, atau di surga, Allah tahu. Ini mungkin bapak-bapak akan timbul pertanyaan. Nah, kalau begitu untuk apa kita capek-capek sholat subuh, bangun tidur enak tidur gitu ya, enak ngorok sampai sore gitu ya. Mungkin ada seperti itu. Nah, ngapain kita capek-capek sedekah kalau Allah sudah tahu tempat kita di surga atau di neraka? Nah, jadi kata Rasulullah SAW seperti itu. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah sudah tahu tempat kalian nanti di surga atau di neraka. Nah, para sahabat pun timbul pertanyaan, mungkin sama dengan bapak ibu ya pertanyaannya. Kalau gitu ngapain kita beramal? Kata sahabat, afalana takilu ala amalina, kalau ala kitabina, afalana takilu ala kitabina, kalau begitu apa enggak kita sudah serahkan saja kepada ketetapan Allah itu, wanada'ul amal, dan kita tidak perlu berusaha, ya kan sudah ada dalam lauhul mahfud kita di mana, kata para sahabat. Kalau gitu sudah kita nggak usah capek-capek beramal dan sebagainya. Nah, kata Rasulullah enggak gitu. Kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian, terus beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang dari kita ini oleh Allah dimudahkan untuk melakukan hal yang ujungnya nanti kemana. Kalau anda insya Allah ahli surga semua, oleh Allah dimudahkan untuk melakukan amal-amal ahli surga. Kalau kita ini naudzubillah ahli neraka, oleh Allah akan dimudahkan melakukan amal perbuatan ahli neraka.
Jadi Allah Maha tahu kita di mana, tapi tanda-tandanya kita bisa meraba. Yaitu apa? Ketika Allah memudahkan kita untuk beramal, melakukan hal-hal yang positif, kebaikan, itu tanda-tanda kita ahli surga. Nah, tapi kalau kita kok males, sulit melakukan hal-hal positif, hal-hal baik, nah ini hati-hati gitu ya. Nah, ini tanda-tanda kita kemana? Ya, jadi tapi di sini kita jangan juga menilai orang lain. Mungkin di antara bapak ibu ada yang melihat, wah ini tetangga saya, maaf ya, pelit misalnya, tetangga saya nggak mau sholat, langsung wah dia ahli neraka ini. Ini tidak boleh juga. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Tapi hadis ini untuk introspeksi kita, untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita. Kalau kita mau males-malesan ketika ada misalnya dibuka program yang bagus di masjid ini, sholat berjamaah, taklim atau sedekah seperti itu, kita berat sekali ikut berpartisipasi, atau bahkan kadang ada yang suka mengkritik gitu ya, ada yang sukanya mengkritik tapi tidak bisa memberi solusi. Hati-hati yang seperti ini. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda kan gitu ya. Kita koreksi masing-masing kita. Nah, salah satu amal yang paling utama adalah bersedekah ini. Nah, bersedekah ini. Sedekah apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, seperti pandemi sekarang ini kan bala luar biasa. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Nah, ini yang perlu kita upayakan untuk menolak bala dari kita masing-masing, yaitu dengan diantaranya banyak bersedekah. Dan insya Allah dengan amal baik ini itu menjadi jalan kita untuk mudah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang program tadi, ini salah satu jalan bagi kita untuk memudahkan kita untuk mencari jalan ke surga tadi. Panitia di sini sudah berusaha membuka jalan bagi kita, tinggal kita responnya bagaimana. Nah, kalau responnya biasa saja atau bahkan ada kadang tuh orang macam-macam ya, ada yang mencemooh dan sebagainya. Nah, ini yang tanda-tanda yang kurang baik seperti ini. Nah, tapi kalau ada orang seperti itu kita tidak perlu memvonis. Nah, ini untuk mengoreksi kita masing-masing. Mengoreksi kita masing-masing. Jadi ini kalau hadis awal tadi memang terkait dengan takdir ya, takdir Allah memang seperti itu. Kita tidak bisa protes, tapi yang pasti ini kalau para ulama dulu, para sahabat dulu mengetahui hadis seperti itu menjadi motivasi untuk beramal baik. Nah, kalau sempat agak malas dan sebagainya, mereka takut, wah jangan-jangan saya oleh Allah dipersulit untuk melakukan amal baik ini, karena oleh Allah sudah ditetapkan saya kemana gitu. Nah, ini tadi menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, seperti saya sebutkan juga bahwa saat ini kondisi kita sama-sama sulit ya, semua merasakan efek pandemi ini. Salah satu cara yang terbaik adalah dengan bersedekah. Nah, karena bersedekah itu inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Nah, di salah satu hadis dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah. Nah, kita ini bala ini itu murka Allah atau apa? Kita masih ini tidak bisa menetapkan dengan pasti ya. Nah, kita tidak boleh memastikan oh ini Allah murka karena kita banyak maksiat, atau di tempat sana terjadi banjir karena orangnya banyak maksiat di sana. Kita tidak boleh memvonis itu. Nah, tetapi kita kembali lagi bahwa bisa jadi ini adalah murka Allah atau hukuman Allah bagi kita masing-masing, bisa jadi. Satu lain bisa juga itu untuk menghapus dosa mereka, bisa juga untuk mengangkat derajat mereka. Nah, jadi ketika kita lihat bencana di satu tempat, itu ada 3 kemungkinan. Ya, jangan kita langsung vonis oh mereka pelaku maksiat. Ya, misalnya dulu ada bencana di Aceh di mana langsung kita cari wah mereka pelaku maksiat dan sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, tapi kita cari kemungkinan-kemungkinan tadi. Di antaranya bisa jadi memang Allah mencintai mereka. Kata Rasulullah SAW seperti itu dalam hadis sahih, beliau mengatakan bahwa idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Jadi ada hukuman yang oleh Allah disegerakan di dunia karena Allah cinta hamba tersebut. Lalu lanjutan hadisnya, wa idza aradallahu bi syarra, kalau Allah menginginkan keburukan kepadanya, maka Allah akan menunda hukuman untuknya dan akan dibalas di akhirat kelak. Kenapa? Karena hukuman di akhirat itu lebih berat. Di akhirat, di dunia kita umumnya dihukum oleh Allah masih mampu untuk
untuk menahan gitu ya, sakit dan sebagainya gitu. Kalau sudah di akhirat sudah berat, sudah sulit. Makanya ketika ada bencana dan sebagainya, bisa jadi itu untuk menghapus dosa mereka, itu hal positif gitu ya. Ada juga satu hadis Rasulullah mengatakan ketika orang ditimpa bala, bisa jadi itu untuk mengangkat derajatnya. Ada satu hadis dalam Sunan Abi Dawud sahih ya, Rasulullah SAW bersabda gitu ya, idza sabaqat minallahi li 'abdin manzilatun gitu ya. Jadi ketika seorang hamba oleh Allah sudah ditetapkan akan mendapatkan derajat tinggi. Jadi mungkin di antara Bapak ini ada yang oleh Allah ditetapkan derajatnya tinggi yang luar biasa, menjadi wali atau apa gitu ya. Tapi apa? Walam yablughu amaluhu. Tetapi amalnya nggak bisa membuat dia nyampe ke situ. Jadi kan ada orang yang amalnya biasa saja, tapi Allah sudah menetapkan dia orang yang derajatnya tinggi. Nah ini bagaimana? Nah maka oleh Allah ibtalahu, Allah akan mengujinya fi jasadihi, di tubuhnya sakit dan sebagainya, waladihi bisa di anaknya, atau fi malihi, atau juga di hartanya. Jadi ada orang-orang yang kena sakit lama, kena bencana, kita jangan suudzon dulu. Kita jangan sampai timbul suudzon, wah orang itu begini-begini, tidak. Bisa jadi ada kemungkinan tadi itu. Bisa jadi memang dia oleh Allah ingin diangkat derajatnya tinggi, tetapi amalnya nggak kuat dongkrak dia gitu ya. Nah, maka oleh Allah dicoba. Nah, ini macam-macam. Jadi ketika kita melihat satu bencana di satu tempat, nah, itu tidak tepat kalau kita langsung memvonis yang macam-macam. Kalau kita melihat bencana seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita introspeksi, nah, kita melakukan bagaimana yang terbaik, bagaimana agar bala tersebut tidak menimpa kita. Nah, doanya diantaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sangat mudah tapi khasiatnya luar biasa. Makanya terkenal dengan doa apa? Sapu jagat. Nah, seluruh jagat disapu itu. Udah selesai semua ya, karena kebaikan di dunia dan akhirat udah selesai semua dengan doa itu. Nah, tapi kalau orang Indonesia biasanya kalau doa nggak panjang nggak puas gitu ya. Doa panjang 1,5 jam intinya satu. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di situ dalam ketika kita tawaf nanti haji atau umrah di Rukun Yamani dan Hajar Aswad itu dianjurkan apa? Membaca itu kan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saya yakin anak kecil pun hafal gitu ya. Nah, makanya kalau orang pulang haji umrah biasanya kok rezekinya lebih mudah, cepat kaya, jangan dituduh wah ini ada pesugihan ini. Nah, jangan seperti itu, karena bisa jadi doa tadi itu mustajab langsung oleh Allah, yaitu apa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, diberi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Orang haji umroh kadang-kadang sudah habis duit banyak tapi pulang lebih melimpah lagi ya, karena memang seperti itu. Nah, memang ada doa-doa seperti itu. Ya, terkait dengan sedekah tadi ya, ada satu hadis dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hasan itu ya, ulama mengatakan seperti itu. Ya tadi inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan murka Allah, dan lanjutannya wa tadfa'u mitatassu, dan menolak kematian yang buruk. Kematian yang buruk adalah apa? Su'ul khotimah. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudari semuanya gitu ya, kita tidak tahu nih siapa yang mau mati duluan gitu ya. Nggak lihat umur, bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak ibu duluan, bisa jadi seperti itu. Sama aja itu bolak-baliknya ya. Nah, intinya bahwa kita berusaha menghindari su'ul khotimah dengan diantaranya apa? Sedekah itu tadi. Sedekah membuat kita kematian kita insya Allah kematiannya menjadi baik. Nah, dan kematian ini mengeri sekali gitu ya, ngeri dalam arti kalau sudah masuk kubur itu awal tempat di akhirat adalah kubur. Ada satu hadis juga Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah itu menghilangkan panasnya kubur. Ya, dia memadamkan panasnya kubur. Nah, ini kubur ini bisa disebut penentuan nanti di fase berikutnya. Kalau bapak ibu saudara semua kuburnya sudah enak, bagus, fase setelahnya tenang. Jadi ada Khalifah atau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat ya dari beliau dalam Sunan Tirmidzi, pernah beliau berdiri di samping makam kuburan, beliau nangis gitu ya. Ada orang yang menemani beliau bertanya, wahai Sayyidina Utsman, Anda kalau diingatkan tentang surga neraka Anda nggak nangis gitu, biasa saja. Tapi ketika diingatkan kuburan, melihat kuburan Anda nangis. Nah, kata beliau apa? Nah, karena kuburan ini, dalam alam kubur ini adalah
manzilatun atau awwalu manzilin min manazilil akhirah. Manzil pertama, tempat pertama dari akhirat. Jadi kita sebelum masuk ke alam-alam lain atau fase-fase lain, nanti ada hisab, ada yang lain-lain, yang pertama kita masuki adalah alam kubur, ya, alam kubur. Nah, di alam kubur ini kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau dia sudah enak di kuburnya, ya, maka setelahnya tenang, gitu ya. Problemnya kalau sudah di kuburnya nggak enak, udah ditunjukin gambar-gambar serem, neraka dan sebagainya, setelahnya lebih ngeri lagi. Jadi kalau sekarang bagaimana kita yang mengamankan kubur ini, mengamankan fase pertama, diantaranya dengan apa? Sedekah tadi, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana semua dari kita ini ada potensi untuk mati dalam waktu dekat, gitu ya. Dalam waktu dekat kita nggak tahu kapan, nggak harus yang tua, bisa jadi yang muda, gitu ya. Tidak harus yang tua, tapi bisa jadi yang baru lahir apa bisa yang muda. Jadi kata Sayyidina Utsman, ya, kubur itu adalah fase pertama ketika masuk alam barzakh itu, ya, masuk ke masa-masa alam akhirat. Nah, kalau Anda sudah bagus di kuburnya, maka enak setelahnya. Jadi sekarang kita berusaha itu. Jadi ada orang, mungkin sebagian orang yang tidak percaya dengan azab kubur, ya. Al-Quran sudah menjelaskan dengan jelas, ya, tentang Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa an-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi di Fir'aun dalam kuburnya diperlihatkan neraka terus pagi dan sore sampai kiamat kelak. Jadi hisab dan sebagainya nunggu kiamat. Kiamat masih berapa tahun tidak tahu kita, ya. Tapi kalau Fir'aun itu kan zaman Nabi Musa, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi tiap hari Fir'aun dilihatin, keluarga Fir'aun itu dilihatin apa? Neraka terus. Kan ngeri sekali, menakutkan. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nah, baru kalau sudah terjadi kiamat, masukkan keluarga Fir'aun dan Fir'aun itu ke dalam azab yang mengerikan. Nah, jadi mungkin kita memang berusaha untuk mengamankan hisab nanti, tapi yang paling pertama adalah kita berusaha mengamankan apa? Fase kubur ini di dalam kubur, yaitu dengan sedekah tadi. Salah satunya dengan sedekah yang paling kuat. Maka dalam surat Al-Munafiqun ada di situ orang-orang yang mati itu meninggal nyesel. Nah, nyesel diantaranya kenapa tidak bersedekah, gitu ya. Jadi kata dalam surat Al-Munafiqun jadi disebutkan seperti itu. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mauta fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ketika dia dicabut nyawanya, dia bilang, ya Allah, kenapa tidak engkau tunda kematianku, gitu, biar aku sedekah dulu, dan aku menjadi orang soleh. Nah, jadi diantara penyesalan orang meninggal itu nanti kelihatan macam-macam itu, diantaranya kok dia tidak banyak sedekah, gitu ya. Nah, tidak banyak sedekah padahal duitnya ditinggal banyak. Yang bisa disedekahkan bisa menjadi tabungan bagi dia di akhirat. Karena apa tadi itu? Nah, karena masuk fase kubur ini mengerikan, ngeri sekali, dan itu nunggunya lama. Nunggu sampai kiamat itu tidak sebentar. Dan kalau di perjalanan kita bagus, alhamdulillah. Kalau tidak bagus juga, gitu ya. Nah, ini semoga kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, untuk dapat berbuat baik, bersedekah dan sebagainya. Nah, kemudian dalam sedekah ini ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Nah, jadi jangan orang semangat bersedekah terus tidak mengikuti cara-cara yang tepat, gitu ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah di bagian awal Allah berfirman apa? Tentang orang yang beriman itu, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa tandanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya dengan yang gaib-gaib, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara tanda-tanda orang bertakwa itu mereka mau bersedekah, berinfak. Nah, berinfak itu yang gimana? Nah, dalam ayat lain Allah berfirman, orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang perlu mereka sedekahkan. Qulil afwa. Nah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah, ya, al-afwa, yaitu harta lebihan kamu. Lebihan dalam arti apa? Sekarang kita Bapak Ibu sudah punya rumah, punya mobil, punya keluarga, kebutuhan terpenuhi semua, dan masih banyak sisa. Nah, ini sisa ini yang disedekahkan.
Insya Allah banyak sisa ya. Insya Allah banyak sisa, ini sedekahkan. Jadi bukan menimbun semuanya. Jadi sekarang kan orang menimbun takut untuk masa depan dan sebagainya kan gitu ya. Orang menimbun uang harta banyak untuk jaga-jaga hari tua dan sebagainya. Ya bagus, itu salah satu upaya untuk mengamankan hari tua. Tapi jangan sampai berlebihan sampai kita lupa bahwa ada sebagian dari situ yang perlu disedekahkan. Kalau misalnya kita nimbun banyak, nyimpen, meninggal, itu bukan harta kita lagi, tapi harta keturunan kita. Itu bukan harta kita lagi, kita udah nggak punya hak apa-apa lagi, udah harta keturunan kita. Dan kalaupun mereka sudah dapat dan mereka bersedekah, ya pahala buat mereka, gitu ya. Nah, tapi kalau masih punya kita dan kita sedekahkan, maka menjadi milik kita, gitu ya. Nah, kemudian dalam bersedekah juga, memang yang paling utama adalah orang terdekat kita, kerabat kita dulu. Nah, dalam sedekah itu yang paling utama adalah kerabat. Jadi jangan sampai bapak ibu semua, saudara-saudara saya semua ini menjadi orang yang sukses, kaya, tapi dia punya saudara, adik, kakak, paman, keponakan yang tidak mampu, miskin, dan Anda tidak peduli dengan mereka. Nah, ini tidak pas. Anda mungkin peduli dengan teman Anda yang sering Anda kasih dan sebagainya, sedangkan Anda punya saudara yang kurang mampu. Nah, ini tidak pas. Jadi kalau melakukan ibadah, kita sebaiknya tahu ilmunya biar pahalanya banyak. Di antaranya sedekah ini. Sedekah ini kalau kepada kerabat yang seperti ini, yang membutuhkan tentunya, itu pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala silah. Pahala menyambung silaturahim, pahala menyambung kekeluargaan. Ini pahalanya besar. Tapi kalau pada orang yang lain biasa, itu sedekah saja pahalanya. Tapi ini dengan catatan saudara kita tadi memang membutuhkan, gitu ya. Nah, kalau kita punya saudara yang makmur semua, ada tetangga kita atau orang lain yang tidak kaya, miskin gitu ya, ya tetap kita bersedekah ke orang lain yang miskin tadi, gitu ya. Nah, tetapi kalau ada saudara kita yang miskin, yang tidak mampu, ada orang lain juga nasib yang sama, saudara yang diutamakan, gitu ya. Nah, ini bukan nepotisme, ini nepotisme yang positif, gitu ya. Jadi nepotisme yang positif karena itu harta kita. Beda kalau Anda punya jabatan di dalam sebuah lembaga milik pemerintah, lalu Anda nepotisme, nah itu yang nggak pas, gitu ya. Tapi ini kan harta saya. Nah, ini terserah saya mau diapakan. Nah, ada saudara saya yang butuhkan, ada orang lain butuhkan, yang diutamakan siapa? Saudara, karena itu tadi pahalanya dua. Nah, jadi seandainya di Indonesia ya, orang-orang itu saling peduli dengan saudaranya saja, insya Allah ketimpangan ini tidak akan begitu kentara. Nah, karena saya yakin dari jalur kakek itu mesti ada satu dua yang sukses kan gitu ya. Nah, mesti ada yang sukses itu. Ada yang nasibnya kurang baik, ada yang nasibnya baik. Kalau peduli dengan yang tidak baik ini, insya Allah dia paling baik dalam sedekah adalah utamakan kerabat dulu. Tapi kalau kerabatnya sudah kecukupan semua, baru yang lain seperti tadi itu program bangun rumah, bangun orang yang tidak mampu dan sebagainya, itu perlu dilaksanakan. Nah, kemudian ada juga cara yang penting juga, Rasulullah SAW pernah ditanya sedekah apa yang paling besar pahalanya, gitu ya. Ayu shadaqati a'dhamu ajran. Apa sih sedekah yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah SAW, Anda bersedekah ketika Anda dalam kondisi sehat dan Anda pelit. Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina. Nah, jadi ketika kita sehat, bugar, kita kaya dan kita punya ambisi besar untuk punya program yang besar untuk bangun apa. Nah, dalam kondisi itu Anda sedekah, itu luar biasa. Karena orang yang sering mau sedekah itu kan udah bau tanah ya, maaf, udah mau meninggal itu biasanya langsung dermawan dia. Nah, karena udah pikir, wah ini saya mau meninggal, ini harus cepat sedekah. Nah, ini nggak apa-apa, bagus gitu ya, bagus saja, namanya sedekah bagus. Tapi lebih bagus tadi dalam kondisi dia sehat, dia sedang sayang-sayang sama harta, dan dia masih punya angan-angan tinggi untuk kaya raya. Nah, ini lebih bagus. Nah, karena apa? Karena dia juga menundukkan nafsunya, gitu ya. Dia bisa melawan nafsunya, bisa mujahadatun nafs. Ini kan dalam konsep yang paling penting itu manusia itu adalah menundukkan nafasnya itu, jiwanya yang selalu menarik kepada keburukan. Nah, salah satunya ketika Anda punya kondisi sehat, Anda sayang sama harta dan harta banyak, Anda sayang-sayang karena ingin punya program macam-macam, gitu ya. Lalu Anda sedekah. Nah, itu salah satu, itu adalah cara sedekah yang terbaik.
Maksudnya apa? Kalau ada kesempatan sedekah, segera sedekah, jangan ditunda-tunda. Nah, karena kematian tidak tahu kapan terjadi. Bisa jadi pagi ini kita ingin sedekah, terus kepikir, wah nanti dulu lah, nanti sore. Nah, tahu-tahu di tengah jalan meninggal dunia. Nah, sudah, beda lagi pahalanya kan gitu ya. Dan tentang sedekah ini banyak sekali ya, banyak sekali hadisnya, fadilahnya, dan menurut saya Bapak Ibu sudah terbiasa, sudah sering mendengar. Tinggal bagaimana kita sekarang dari mendengar itu memahami dan menunaikan, melaksanakan. Jangan sekedar menjadi informasi, menjadi hal yang kita ketahui tapi tidak diamalkan. Itu namanya ilmu yang tidak berkah gitu ya. Ilmu berkah salah satunya diantaranya kita tahu dan kita amalkan. Dan salah satu cara mengamalkannya sudah dibuka oleh panitia tadi. Dibuka oleh panitia tadi, salah satu jalan membantu kita untuk bersedekah dan mencari jalan untuk mengamankan kubur kita lah diantaranya. Mengamankan kondisi kubur kita dan mengamankan nanti di akhirat. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Saking beliau memotivasi kita untuk bersedekah ya dengan apa saja, beliau bersabda, ittaqun nara, hindarilah neraka walaupun dengan sepotong kurma, setengah kurma itu. Itu saking pentingnya bersedekah. Sampai Rasulullah memotivasi kita, kalau kita punya kurma, pernah makan kurma semua yang kecil ya, setengahnya itu kalau kita bersedekah dengan ikhlas gitu ya, dan pada orang yang membutuhkan, itu menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk menghindarkan kita dari api neraka. Nah, jadi sudah aman di kuburnya insya Allah, nerakanya insya Allah aman semua. Nah ini terkait dengan sedekah tadi. Amalan kita banyak, jadi banyak sekali amal yang bisa kita lakukan, sholat, jamaah dan sebagainya, diantaranya sedekah ini. Ini adalah pintu-pintu yang Allah mudahkan untuk kita semua untuk mencapai keridhaannya gitu ya. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedih ya mendengarkan ini gitu, karena mungkin ada kondisinya kurang baik, ekonominya kurang bagus misalnya karena kondisi pandemi seperti ini, tidak punya pemasukan yang pas, bahkan keluarganya membutuhkan. Dia tidak bisa sedekah, bagaimana ini gitu ya. Nah ini Allah dan Rasulullah SAW juga memberi jalan untuk orang seperti ini. Nah, jadi orang yang mampu kaya sebaiknya banyak sedekah gitu. Orang yang tidak mampu ada solusinya gitu. Nah, jadi pernah Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat-sahabat muhajirin. Muhajirin itu sahabat-sahabat yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Mereka rata-rata banyak yang miskin. Karena apa? Karena harta mereka ditinggal di Mekah. Kemudian diusir dari Mekah, rumah apa ditinggal, mereka tidak sempat bawa macam-macam. Nah, ketika di Madinah, orang Ansor ini rata-rata punya kebun kurma, kaya-kaya, pertanian gitu ya. Dan mereka semangat bersedekah, orang Ansor ini. Nah, pada suatu ketika orang muhajirin yang tidak mampu ini datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu bawa pahala banyak banget, kami nggak dapat. Karena apa? Mereka yusalluna kama nusolli, mereka sholat sama dengan kami gitu ya. Orang miskin bilang, orang kaya itu sholat sama dengan saya, ya kan? Wa yasumuna kama nasum, mereka juga puasa sama dengan kami. Nah, tapi apa kelebihan mereka kaya ini? Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim, mereka mau bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami ini yang miskin tidak bisa itu gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Nah ini ajaran Islam yang terbuka untuk semua gitu ya, untuk orang kaya, untuk miskin ya. Kata Rasulullah, bukankah Allah juga telah memberi jalan bagi kalian untuk bersedekah? Gitu ya, untuk bersedekah kata Rasul. Apa itu? Yaitu kita bertasbih. Jadi kita bertasbih tiap hari itu subhanallah subhanallah. Kalau ba'da sholat kita wiridannya mungkin sebentar ya itu ya. Kalau bisa tambah sendiri masing-masing, kita baca ayat kursi juga, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Itu pahalanya luar biasa. Setiap ucapan itu sedekah. Di luar itu kita tambah juga nggak apa-apa. Pagi sore 100 atau lebih dari itu. Itu salah satu bentuk sedekah. Satu subhanallah sedekah. Nah, kemudian tahmid alhamdulillah juga itu sedekah. Baik pada sholat, di luar sholat perbanyak zikir. Oleh Allah dianjurkan zikron katsira, banyak-banyak zikir. Nah, juga tahlil la ilaha illallah, banyakin itu ya.
kapan saja dibanyakin. Yang penting jangan di tempat-tempat yang tidak terhormat, jangan di kamar WC dan semuanya, tidak. Tapi dimanapun bapak ibu misalnya menunggu teman dan sebagainya, gunakan untuk zikir tadi, istighfar dan sebagainya. Nah ini salah satu cara bersedekah ketika kita tidak punya uang, ya, tidak punya uang, tidak punya kemampuan gitu ya. Ya, kemudian dalam riwayat lain, sahabat Ansor ini setelah mengamalkan itu, zikir-zikir tadi itu, datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor tadi yang kaya-kaya tadi tahu amalan tadi. Akhirnya mereka mengamalkan juga gitu. Nah, ini gimana ini gitu. Mereka sudah sedekah, sudah kita diberi amalan yang sebenarnya inginnya rahasia gitu ya. Ini kan saingan yang bagus ya, beramal yang, tapi ujungnya mereka tahu. Akhirnya mereka mengamalkan juga. Oh, kita makin ketinggalan ini gitu. Nah, kata Rasulullah itu apa? Fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itu sudah anugerah Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi ini di penutup hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan orang itu untuk ridho dengan kondisinya tidak baik, kita tidak bersyukur gitu ya. Nah, sekarang posisi kita sebagai apa? Jadikan jalan itu untuk menuju pada Allah. Maqamuka haitsu aqamak. Kalau kata orang-orang tasawuf itu, posisi Anda di sisi Allah itu adalah sesuai dengan posisi yang Allah tetapkan pada Anda. Anda menjadi seorang guru, menjadi orang polisi, pegawai, itu Allah tetapkan di situ menjadi jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Anda untuk dekat kepada Allah, untuk sampai ke Allah ya, tidak harus menjadi seperti Ustadz Azkan Iskan, jadi ketua masjid. Nah, jadi jangan perlu rebutan jadi ketua masjid gitu ya. Karena jalan menuju Allah mendapatkan pahala itu banyak. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang tukang maaf, yang ada tukang bersih-bersih, itu bisa jadi dia jalan menuju Allah. Nah, jadi tidak harus menjadi takmir masjid, tidak harus menjadi muazin. Nanti rebutan mic kan bahaya. Nanti buat masjid banyak kan nggak benar juga gitu. Nah, jadi tapi masing-masing kita oleh Allah ditempatkan di satu posisi, jadikan itu jalan menuju Allah. Yang penting posisi itu bukan posisi yang benar-benar haram. Nah, kalau posisi yang benar-benar haram ya nggak bisa. Tapi posisi Anda misalnya biasanya sering ini ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini sering mengeluh, sering ketinggalan dari laki-laki dalam beribadah dan sebagainya. Nah, padahal itu posisi yang sangat luar biasa. Anda bisa menuju pada Allah, mendapat surganya dengan posisi Anda sebagai ibu rumah tangga. Misalnya ibu-ibu ya punya anak kecil, diajarkan Fatihah, diajarkan sholat gitu ya, bisa, dan dia ternyata sampai tua nanti sholat dan baca Fatihah saja atau zikir yang ibu ajarkan, pahala ibu ngalir terus. Anak ibu udah meninggal, anak itu umur 60 tahun, udah ibu tidur aja di kubur gitu ya, pahala ngalir gara-gara ngajarin anak Anda tadi apa? Surat Fatihah saja misalnya. Atau mengajarkan anak Anda doa sebelum makan, apa yang ringan-ringan itu jangan disepelekan. Kita mengajarkan pada anak kecil, anak kita, keponakan kita, dan dia bisa kita ajarkan sholat, dan ternyata dia sholat sampai tua gitu ya, itu pahala ngalir terus. Nah, itu salah satu bentuk ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, itu adalah pahala yang amalan tidak terputus. Jadi jangan dikira ilmu yang bermanfaat itu harus ilmu yang tinggi-tinggi gitu. Anda jadi dokter dulu seperti Ustaz Aris Rahmat, baru bisa menyampaikan ilmu yang enggak. Anda bisa Fatihah dengan baik, sholat dengan baik, ajarkan kepada anak Anda, mereka mengamalkan, terutama mungkin ibu-ibu ini yang sering sama anak-anak ya, itu manfaatkan kedekatan itu untuk memberikan atau mengajarkan hal yang baik, yang sepele tapi pahalanya tidak berhenti. Jadi tadi ya terkait dengan upaya-upaya kita untuk terus beramal baik, terutama dalam kondisi yang sulit seperti ini. Dalam kondisi apapun kita harus berupaya beramal baik. Kalaupun yang kelebihan harta dengan sedekah diperbanyak, kalaupun yang mungkin sedang kondisi tidak baik, kekurangan, bisa ada solusi dengan banyak zikir tadi ya, jangan pernah berhenti. Insya Allah semua menjadi ladang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jam sudah menunjukkan 6:05 ya. Saya cukupkan taklim kita pada hari pagi ini. Sudah banyak kekurangan, dan semoga Allah mengampuni saya dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa kajian yang disampaikan kepada kita semua, manfaat berkahnya sedekah. Ya, di antaranya tadi sedekah itu bisa menolak bala. Kemudian yang kedua, sedekah itu bisa memadamkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sedekah
jadi Pak Ustadz yang terkenal di Allah SWT, saya awalnya, jadi kaitannya dengan sedekah itu bisa menolak murka Allah SWT. Jadi sekarang itu termasuk bahkan kalau kita lihat berita-berita itu tentang kasus-kasus narkoba, kemudian juga kasus-kasus keburukan lainnya, itu mereka itu ada ilmu gongsian, gongsian. Jadi benar, kalau kita bisa pernah sendiri langsung di berita-berita tentang bandar narkoba. Jadi gimana begini kan wawancara juga. Gimana begini. Ini sebagian ini kami sedekahkan. Untuk apa ini? Ini untuk bala. Apakah itu mesti dijelaskan mereka ketika polisi mereka itu juga bisa. Jadi mohon pencerahannya tentang bagaimana termasuk tadi itu orang-orang yang jauh dari Allah pun dia bersedekah juga dia buang sial katanya terselamat dari apa namanya memuluskan pekerjaannya pencerahan misalnya. Terima kasih. Yang lainnya silakan dipersiapkan, masih ada waktu untuk menjawab untuk pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Terima kasih sekali ya, banyak luar biasa ya. Ternyata orang-orang yang bergelimang hal negatif tadi tahu kalau saya sedekah ya, dan ternyata sedekah itu menolak pahala. Bahkan mereka pun mengakui, ternyata mereka tahu hadisnya, tapi tahu di situ dia tidak tahu yang mungkin mereka lupa dengan hadis yang lain bahwa tinggalkan hal negatif tadi. Karena dengan sedekah ini memang sudah mujarab ya. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam satu kitabnya mengatakan begini, sedekah ini khasiatnya luar biasa, bahkan bukan dirasakan oleh orang muslim saja kalau dia dokter, tapi juga dirasakan oleh kafir, orang non-muslim, orang fajir, orang yang jahat, orang buruk. Mereka juga, walaupun mereka kondisi seperti itu, mereka sudah merasakan khasiat sedekah itu. Di antaranya adalah menolak bala, menolak penyakit dan sebagainya. Ini kemurahan Allah ya. Allah kan Ar-Rahman, Rahman kasih sayang beliau bukan hanya di akhirat ya, tapi di dunia dan akhirat. Dunia itu untuk orang yang kafir juga dan orang yang muslim juga kan gitu, semua. Kalau di akhirat untuk orang Ar-Rahim, untuk orang muslim saja. Nah, tapi di sini tentang sedekah ini kata Muhammad ini sudah musyahadah, disaksikan khasiatnya dan mujarab, benar-benar terbukti. Bukan hanya oleh orang muslim saja, tetapi bahkan juga orang-orang kafir, fajir dan sebagainya. Semua orang yang mereka juga kalau mau bersedekah, namanya mungkin bukan sedekah ya kalau nyumbang misalnya, itu tetap ada efek positifnya. Nah ini dunia ya, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah ya, orang baik tetap akan mendapatkan posisi yang baik di dunia. Kalau di akhirat beda lagi hitungannya, seperti bersedekah ini. Tapi kita harus malu. Tadi orang yang bapak ibu yang rajin ke masjid, misalnya dia kok sulit bersedekah, malu dengan yang tadi bandar narkoba kok rajin sedekah dan dia bandar narkoba aja tahu cara ini. Nah, kita tentu harus lebih semangat lagi. Tapi memang tadi ya seperti saya sebutkan, ya sedekah itu hasilnya memang bukan dirasakan oleh orang muslim saja, bahkan orang yang tidak muslim dan orang yang jahat sebenarnya kalau mau sedekah tetap dia rasakan hasilnya di dunia. Di antaranya mungkin itu tidak tahu polisi Pak, atau yang lain sebagainya. Nah, jadi contohnya mungkin ada teman-teman yang muda di sini yang masih mahasiswa atau kuliah ya, atau masih sekolah. Kami ketika di Mesir dulu diajarkan ketika mau ujian, ya, ujian itu kan satu hal yang mengerikan misalnya, 1 bulan persiapan itu belum matang juga. Salah satu cara untuk memudahkan itu kita cari wasilah, ditawasul amal soleh ya. Nah, wasilahnya apa? Kita punya uang 100 won ya sekitar 100.000. Kita pecah-pecahin dari berapa 5.000 atau 1.000, 2.000 kita sedekahkan. Untuk apa? Semoga dengan ini Allah memudahkan saya dalam ujian. Ya tidak apa-apa kita meminta kepada Allah sedekah ini bukan gak ikhlas, ini ikhlas. Walaupun kita minta imbalannya juga tidak masalah. Nah, jadi salah satu cara untuk Bapak Ibu misalnya mau ada bepergian jauh dan masih ada was-was atau mau memulai pekerjaan dan sebagainya, udah bersedekah dulu banyak-banyak atau secukupnya semampunya dengan harapan Allah memudahkan kerjaan Anda tadi dengan bersedekah tadi, gitu ya. Memang ada cara lain misalnya ada, tapi lebih dianjurkan sedekah di awal dengan harapan Allah memudahkan. Ada juga orang yang bernada kalau saya ini ujian lulus saya akan boleh kambing misalnya, boleh juga. Nah, cuma
cuman yang lebih aktual tadi sedekah gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu. Baik, yang lain silakan Pak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Bagaimana sikap kita terhadap kita ingin bersedekah kepada seseorang yang memang kita anggap itu kurang mampu secara finansial. Namun sebagian mengatakan dia itu memang begitu kerjanya. Jadi dia sendiri ya orang tersebut memang kerjanya cuma menunggu minta beri kepada minta gitu. Jadi dia sendiri tidak ada upaya untuk itu sikap kita bagaimana Ustadz? Apa memang ya apa namanya? Memang kita niatkan untuk rutin untuk memberikan kepada mereka, tapi mereka sendiri memang berharap memang begitu terus kerjanya gitu. Makasih Ustadz. Ada orang yang menjadikan meminta-minta sebagai profesi juga ya. Ini pernah mungkin mengeluarkan fatwa itu haram memberi kepada mereka. Jadi ada orang sebenarnya dia kan banyak ya orang meminta-minta sebenarnya, tapi ternyata dia kaya, punya tabungan dan sebagainya. Ada mungkin memanfaatkan haram sebenarnya. Tapi ada orang yang memang tidak mampu dan dia tidak mau bekerja. Nah ini seperti ini kalau dia tidak mampu mendesak tetap diberi bantuan saja, tetap diberi bantuan saja. Anda tetap mendapatkan pahala sedekah. Jadi Rasulullah SAW ini menyampaikan dalam satu hadis sahabat mengatakan tidak pernah diminta kecuali memberi. Jadi bahkan orang yang datang dengan kondisi yang mungkin kelihatan cukup, kalau minta Rasulullah tidak pernah menolak. Dikasih kalau ada dikasih. Nah, kalau orang yang seperti tadi, dia memang tidak mau bekerja, terus dia kondisi tidak mampu, itu sebaiknya tetap dibantu sesuai dengan yang mencukupi dia saja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan tambah malas kan gitu ya. Nah, sambil ya kalau bisa diberi apa masukan-masukan gitu ya. Ya semoga dengan terus diberi dia akan malu, dan dia meninggalkan itu. Ya, jadi ada satu kisah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ada orang itu bersedekah malam hari, dia tidak tahu ternyata yang disedekahkan itu orang kaya. Karena tidak tahu dulu belum ada lampu ya, belum ada WA dan sebagainya, jadi kadang bersedekah ya tidak tahu. Yang menerima orang kaya. Kayaknya akhirnya banyak orang ngomong ini gimana sedekah kepada orang kaya, nggak benar juga. Nah, dia sedih ya, akhirnya sedekah lagi. Nah, ternyata dia bersedekah kepada seorang wanita punah susila yang tidak baik. Nah, terus ketika pagi banyak orang ngomong seperti itu, ini kok sedekah pada orang yang punah susila dan sebagainya nggak baik. Nah, besoknya dia bersedekah lagi. Nah, dia bersedekah ternyata kepada pencuri. Jadi dia tidak tahu semuanya, tapi orang-orang tahu akhirnya dia bersedekah kepada pencuri. Ada lagi rame-rame orang ngomong lagi sedekah kepada pencuri, tidak pas. Banyak orang yang membutuhkan. Lalu dia tidur dan bermimpi. Ada yang beritahu bahwa jangan bersedih. Jadi karena sedekah Anda, walaupun mungkin tidak tepat di mata Anda dan orang-orang, semoga sedekah Anda tadi membuat orang kaya tadi mau dermawan dan membuat orang yang kena susila menjadi sadar dan buat orang yang pencuri tadi meninggalkan keburukannya. Jadi kadang-kadang di mata kita pun tidak pas, tapi selama itu insya Allah meski dari menurut kita dan kita sudah mempelajari dengan baik, insya Allah dapat pahala sedekah tadi. Jadi kalau orang yang tadi yang mungkin tidak kurang mampu tapi dia agak kurang semangat hidupnya, semangat kerjanya, kalau bisa dibantu semampunya atau secukupnya, jangan sampai lebih, nanti semakin malas gitu ya. Kalau bisa terus dimotivasi untuk tetap semangat dan tetap mau bekerja. Itu Allah alam yang saya sampaikan. Mungkin bisa Dr. Aris Ahmad atau Ustaz Azhar akan menambahkan, saya persilakan. Pas ya, ada satu lagi nggak? Oh ya, tengok satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ini mohon diluruskan karena banyak yang berpendapat sedekah itu sering tergelincir kepada ria. Kalau kita bersedekah, tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Tetapi dalam ilmu akli kita, untuk kita mengajarkan anak dan keturunan kita, mau tidak mau kita bersedekah itu mereka tahu. Karena apa? Demi pelajaran mereka, kita menurunkan bahwa kita bersedekah kunjung ke sana kemari, kita diketahui oleh anak dan istri.
Dan kadang-kadang juga terjadi kepada istri kita. Kita ditegurnya lupa kalau mau Jumatan, nah udah siapkannya uang untuk ngisi kotak gitu. Apa ini termasuk ria? Apakah tidak? Karena kita berniat baik untuk demi anak keturunan kita. Tetapi banyak yang membilangkan tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri nggak usah tahu. Nah ini apa? Maksud saya mohon diluruskan Pak Ustaz. Wah, maksudnya. Siap. Itu mana coba ya? Iya. Saya jadi agak takut jadi. Tapi ini luar biasa, pertanyaannya luar biasa. Karena ada satu hadis, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan ya. Di hari kiamat nanti luar biasa panas. Kalau beri naungan diantaranya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Ini sebenarnya untuk gambaran saking dia merahasiakan sedekah, tidak ingin tahu orang. Yaitu ada hadis seperti itu Bapak. Di sini ini ketika dia kalau dia takut riak dan sebagainya dan dia mungkin tidak tahu. Tapi para ulama mengkaji lebih dalam dengan hadis-hadis lainnya dan ada ayat yang itu bersedekah bahwa khairul lakum wa intuquha itu bersedekah hanya ilmahnya wa intuquha itu bersedekah hanya ilmahnya wa intuquha bahwa khairul lakum. Maaf. Itu bersedekah kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian terbuka seperti ini hanya ilmah itu suatu hal yang baik. Wa intuquha bahwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikannya nggak ada yang tahu itu lebih baik. Ada ayatnya seperti itu. Kita dianjurkan menyembunyikan sedekah agar tidak timbul riya dan sebagainya. Itu prinsipnya seperti itu awalnya. Tetapi ketika ada pertimbangan lain yang positif seperti Bapak tadi sebutkan, mengajarkan anak, memotivasi orang. Ini Imam Ghazali, Imam Ibnu Rajab Hambali, para tokoh besar ulama itu sudah mengkaji tadi ya permasalahannya Bapak masyarakat tadi. Nah, bagaimana kalau orang melakukan kebaikan? Jadi Bapak ini Bapak RT ya, ini luar biasa jabatannya. Insya Allah bisa mengantarkan Bapak menuju Allah juga. Kata beliau, kalau Anda posisinya orang yang dipandang orang dan menjadi panutan orang, itu dan orang kalau melihat Anda melakukan kebaikan orang akan ikut, itu bagus Anda tampakkan kebaikan. Nah, tapi bukan dalam karya, tapi bagaimana menanam kebaikan. Karena apa? Ketika saya melakukan kebaikan, orang lain melihat dia niru, kita dapat pahala juga dari amalia. Yang penting kita kuat. Nah ini problemnya kuat enggak? Kita nggak pamernya itu sebenarnya. Kalau kuat nggak masalah. Jadi saya sedekahin di masjid, orang lihat, terus dia termotivasi untuk itu, gara-gara kita niru kita dapat pahala gara-gara dia niru kita. Makanya kalau ada orang yang posisinya terpandang, misalkan sekarang kan Ustaz gitu ya, luar biasa, Dr. Aris, beliau melakukan kebaikan dan ditiru orang yang niru ini berpahala tetap nggak berkurang. Beliau juga berpahala tambahan gara-gara ada orang yang niru. Makanya kata ulama tadi, kalau Anda punya posisi yang menjadi tauladan, bagus Anda menampakkan kebaikan Anda, tidak apa salah. Selama Anda bisa menahan dia, menahan tadi nafsu tadi, tidak ingin pamer. Nah, apalagi untuk anak, tujuan mengajarkan itu tidak masuk riya. Jadi dalam Ihya itu ada dibahas seperti ini dalam Syarah Arba'in Nawawi dari Ibnu Rajab Al-Hambali itu dibahas juga. Bagaimana kita menampakkan kebaikan dalam rangka memotivasi orang lain, anak kita, istri kita, itu hal yang baik, maka itu dianjurkan. Tapi kita harus mampu melihat diri kita, kuat nggak kita kalau dipuji terus kita normal, atau kita harus ingin pakai. Kalau kuat bagus, itu mau dianjurkan. Seorang ayah, seorang ibu di rumah sebaiknya sholat itu dilihat, sholat sunnah dilihat anak-anak untuk memotivasi mereka. Baca Al-Quran sebaiknya dilihat anak-anak biar mereka termotivasi. Itu bukan riya, tidak masuk seperti itu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Irfani dari CMA yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua masa dekat. Insya Allah Pak Ustaz nanti kita minta dari waktunya untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Demikian waktu syukur tiba, bersama 2 rakaat, kemudian nanti kembali ke jemaah mau tidak terlambat dahulu, panitia telah menyiapkan untuk kopi kepada kita semua. Tetapi bacaan alhamdulillah
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang.